Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap ibu, bapak, saudari, dan saudara yang saat ini sedang menyiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Gembala GKI. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang menggandrungi sebuah sinetron web series yang berjudul Layangan Putus. Apakah saudara juga menjadi salah satu penontonnya? Bagi saudara yang mengikutinya, tentu saudara sudah tahu bahwa series yang didasarkan dari kisah nyata ini bertemakan soal kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga alias perselingkuhan. Tampaknya tema perselingkuhan masih begitu menjual di tengah masyarakat. Entah apa karena tema ini sangat memainkan emosi penonton, sehingga yang nontonnya ketagihan. Atau mungkin karena tema ini begitu akrab dengan keseharian kita. Begitu akrab, rasanya enggak deh. Karena keluarga saya baik-baik aja kok. Jelas ini bukan keseharian kita. Ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi mungkin rumah tangga kita baik-baik saja. Tidak ada orang ketiga, tidak ada perselingkuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah relasi kita dengan Tuhan selalu terjaga dengan baik tanpa hadirnya pihak ketiga di sana sini? Tampaknya perselingkuhan model inilah yang harusnya menjadi perenungan kita. Terlebih ketika kita menyadari ketika dosa kerap menggoda untuk kita menjauh dari Tuhan. Jangan bayangkan juga pihak ketiga yang hadir adalah sosok iblis dengan wajah yang menakutkan. Pihak ketiga ini bisa hadir dalam berbagai rupa. Pihak ketiga bisa hadir lewat pergumulan hidup yang membuat kita akhirnya memikirkan persoalan-persoalan kita setiap hari. Hingga lupa meluangkan waktu untuk menjaga keintiman dengan Tuhan lewat doa dan firman. Hingga akhirnya kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Bisa juga pihak ketiga ini hadir dalam rupa harta benda dan pekerjaan yang membuat kita terfokus untuk mengejar target meski harus berbuat curang dan tidak benar. Bisa jadi pihak ketiga juga hadir lewat teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga orang-orang yang kita cintai. Membuat kita menolak panggilan pelayanan dengan alasan kita butuh untuk bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi bisa juga pihak ketiga ini hadir dalam rupa pelayanan itu sendiri. Yang kadang menjadi tameng kita kalau kita memprioritaskan Tuhan. Padahal pelayanan justru menghadirkan perasaan tertekan, tidak damai, kesal, marah, menggerutu, dan bahkan membuat kita burn out. Bukankah perasaan itu menjadi tanda kalau dalam pelayanan kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Kita seolah sedang melayani keinginan dan memuaskan gengsi diri sendiri. Saudara, akibat kita menjauh dari Tuhan, hidup kita bagaikan layangan putus, terombang-ambing entah kemana di dalam ketidakpastian. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan layangan putus itu terjatuh. Bagaikan anak-anak yang mengejar layangan putus yang sebetulnya tidak begitu berharga. Tuhan juga melakukan hal itu kepada kita melalui karyanya di tengah dunia. Kehadiran Kristus di dalam dunia merupakan bukti dari Allah yang mau menyelamatkan manusia yang sudah turun harga bagaikan layangan putus. Di dalam pengejarannya itu, Tuhan bahkan sampai terjatuh dan terluka. Sebagaimana jalan salib menuju Golgota demi membela dan mengangkat kembali kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ibrani pasal 12 ayat 3 menyatakan, ingatlah selalu akan Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Semuanya Ia lakukan agar kita tidak lagi menjadi layangan yang putus. Kita diangkat lagi oleh Allah, diterbangkan lagi oleh Tuhan sesuai dengan arah pimpinannya. Layangan putus pun kembali menjadi layangan yang berharga. Karena itu saudara semua, ibu bapak dan saudara, syukurilah perbuatan Tuhan yang mengangkat kita. Layangan-layangan yang sudah putus. Saat kita tidak menyia-nyiakan relasi yang telah Tuhan pulihkan, yang telah Tuhan sambung kembali. Jangan sampai pergumulan, pekerjaan, orang-orang yang kita cintai, dan bahkan pelayanan sekalipun menjadi batu sandungan yang membuat kita tergoda untuk selingkuh dari Tuhan. Saat ada pergumulan, bawalah itu kepadanya. Di dalam pekerjaan, berkaryalah di dalam pekerjaan kita dengan mengutamakan nilai-nilai kebenaran Kristus. Cintailah orang-orang yang kita cintai, dan dengan turut membawa mereka dalam pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan jagalah juga terus tugas pelayanan kita untuk tetap terarah pada Kristus. Saat dalam melayani, kita tidak semaunya sendiri. Dengan terus menjaga relasi yang kudus dengannya, Ia tidak akan membiarkan kita terombang-ambing bagaikan layangan putus. Ia menjadikan kita kuat dan menjalani kehidupan dengan penuh optimisme. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebab karena kasih-Mu, Engkau telah mengangkat kami bagaikan layangan putus yang Engkau angkat. Bahkan di dalam kasih-Mu, Engkau mengangkat kami hingga Engkau terjatuh berkorban melalui penyaliban-Mu. Ajarilah kami untuk mensyukuri kasih-Mu. Ajarilah kami untuk mensyukuri tindakan-Mu yang telah mengangkat kami, membuat diri kami lebih berharga lagi. Awasilah diri kami ya Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh kembali. Kami tidak tergoda untuk menomorduakan Engkau, untuk menduakan Engkau ya Tuhan. Baik itu ketika kami menghadapi pergumulan, di dalam pekerjaan, ketika kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bahkan di dalam pelayanan kami. Sehingga kami dapat mensyukuri kasih setia-Mu yang telah mengangkat layangan putus menjadi layangan yang berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami yang mau selalu dekat dengan-Mu, menyerahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.